Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, dan masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang lainnya. Nah, yang kedua, teman-teman, kita kirimkan salam serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan bersama-sama melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, mudah-mudahan keselamatan beliau itu tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan turun kepada kita semua. Apatah lagi orang-orang yang berpegang teguh atas sunnahnya beliau. Ya, mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi bersama kami ya, sahabat Hijrah Kafah, yang dimana kami insya Allah kali ini akan melanjutkan agenda kami, yang dimana kami itu mengagendakan belah buletin sahabat Hijrah Kafah, bedah buletin sahabat surga ya, sahabat surga. Nah, dan kali ini tuh edisi yang ke-8 yang judulnya atau temanya itu berhijab karena dan untuk Allah. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hijab ya, pastinya pembahasan ini itu condong kepada wanita ya, condong kepada seorang wanita, tapi enggak memungkinkan juga seorang lelaki itu enggak boleh mendengarnya. Ya, untuk apa? Untuk menambah wawasan serta keilmuan kita, teman-teman. Ya, jadi simak sampai akhir ya, jangan di-skip. Masya Allah. Nah, terkait dengan hijab ya, teman-teman. Apa sih itu hijab? Karena terkadang itu ada yang salah menafsirkan antara hijab dan jilbab. Nah, apa itu hijab? Hijab ialah kerudung atau kain yang menutupkan dari kepala hingga mana? Hingga di bawah dada seorang wanita ya. Ya, dada seorang wanita. Yang dimana sebuah perintah hijab ini adalah kewajiban bagi seorang wanita. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, ini adalah suatu perintah bagi seorang wanita untuk apa? Untuk berhijab ya, teman-teman. Yang artinya itu, dan janganlah seorang wanita itu menampakkan perhiasannya. Nah, perhiasan yang dimaksud ini adalah auratnya. Nah, janganlah seorang perempuan itu menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Nah, yang manakah yang biasa terlihat, teman-teman? Tentunya kita merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan seluruh tubuh seorang wanita itu ialah aurat kecuali apa? Beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya. Hingga mana? Hingga pergelangan tangannya, teman-teman. Nah, lanjut kepada ayatnya tadi. Jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa dia tampakkan. Dan hendaklah seorang wanita itu memakai atau menutupkan kain kerudung hingga dadanya, sampai dadanya. Ya, teman-teman. Jadi hijab itu ialah kain yang menutupkan kepalanya hingga dadanya, teman-teman.
Tapi ketika kita melihat fakta sekarang itu, ya banyak di antara wanita, banyak dari saudari kita itu memakai hijab tapi nggak sampai menutupi dada mereka, hanya sampai ke bahu mereka atau hanya sampai ke leher mereka. Mereka melilitkan ke lehernya. Nah, bukan itu yang disyariatkan oleh Islam, tapi yang disyariatkan ialah menutup hingga dada seorang perempuan ya. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga teringat dengan ceramah ustaz saya ya, waktu saya ikut, bahwa hijab yang dililitkan di leher itu ialah hijab yang menyiksa gitu ya. Mengapa dikatakan menyiksa? Sebab ya susah juga dililitkan, susah dililitkan. Lalu ustaz saya mengatakan, mengapa enggak sekalian itu dililitkan lalu ditarik gitu. Itu kan menyiksa namanya. Apatah lagi nantinya di akhirat dipertanggungjawabkan di penghakiman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang hijab. Dan sekarang kami akan membahas apa itu jilbabnya, karena masih banyak yang keliru tentang jilbab. Nah jilbab ini ialah kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutupkan seluruh tubuhnya, ya, untuk menutupkan seluruh tubuhnya teman-teman, dari leher hingga ke kaki, nggak terpotong. Ya kalau kita lihat itu banyak sekolah atau madrasah pun sekalian ya, dia memakai baju dan rok itu terpotong. Nah yang itu bukanlah jilbab, tapi pakaian yang terpotong ya. Nah bukan itu yang disyariatkan oleh Islam, tapi yang disyariatkan ialah memakai jilbab atau seperti daster gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min khalabihinna. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menfirmankan yang artinya hai Nabi. Nah, ini adalah perintah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada istri-istri orang yang beriman. Nah, ini adalah perintah bagi Nabi untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya, dan kepada seluruh kaum muslimah ya, kepada orang-orang, kepada perempuan mukmin. Nah, untuk apa? Yudenina alaihinna min khalabihinna. Nah, hendaklah mereka menutupkan atau menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Yang dipakai, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau di dalam Islam itu ialah pakaian yang tidak terpotong gitu ya, yang menjulurkan dari lehernya hingga ke bawah tubuhnya gitu, yang menutupkan seluruh tubuh seorang wanita teman-teman. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah saya juga memiliki tipsnya dan saya juga mendapatkan dari teman saya ya, dimana ketika sekolah kan memakai baju dan rok. Nah itu bisa dijahit ya agar enggak terpotong gitu, agar seperti daster ya. Tapi ini namanya bukan daster. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita udah membahas tentang hijab, kita udah membahas tentang jilbabnya. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya bahwa ini adalah hijab dan ini adalah jilbab. Nah sekarang kami akan membahas tentang bagaimana sih seorang wanita itu harus harus ngapain gitu ya. Nah di sini kami membahas bahwa seorang wanita itu ya fitrahnya itu di dalam rumah aja, stay on home gitu ya. Bahkan di rumah itu bisa sambil kajian, bisa sambil nonton YouTube yang berfaedah ya, bukan ngapa-ngapain gitu.
Nah, bahkan di rumah itu bisa kita bantu orang tua cuci piring atau lipat pakaian. Ya kalau nggak ada kerjaan lagi ya istirahat saja. Ya, istirahat atau baca Quran, baca buku. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perempuan yang fitrahnya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Dan hendaklah kamu itu seorang wanita di rumahmu, tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, jangan bertabarruj gitu, jangan make up. Nah, jangan berhias ya atau make up, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Nah, orang-orang jahiliyah yang terdahulu itu ya kita lihat kelakuannya gimana, suka keluar walaupun nggak ditemani mahramnya, nggak diizinkan sama mahramnya gitu, suaminya. Mereka tetap keluar, mereka berhias untuk apa? Untuk dilihat oleh seseorang, untuk dilihat agar mereka itu cantik gitu ya. Nah teman-teman, berhias itu boleh-boleh saja asalkan niat kita itu untuk suami gitu ya, untuk bersuami. Tapi kalau Anda seorang wanita itu belum punya suami ya nggak usah berhias. Ngapain berhias? Berhiasnya untuk siapa gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaannya. Ketika ada seorang wanita itu memakai make up, ya make upnya itu untuk siapa? Belum punya suami udah pakai make up. Ya kalau cuman di rumah aja bermake up ya nggak apa-apa. Tapi kalau keluar di rumahnya bermake up, berhias, bertabarruj. Nah, ini yang menjadi permasalahan di zaman sekarang kita ini. Dan banyak sekali seorang wanita itu bahkan masih malam itu mereka keluar rumah. Itu ngapain keluar rumah? Ya, ngapain keluar rumah malam-malam? Sedangkan malam itu dipakai untuk istirahat. Ya kalau nggak ada lagi kerjaan, nggak ada tugas gitu untuk yang masih sekolah ya, tidur aja supaya cepat bangun, bisa tahajud, bisa sholat subuh. Nah, masya Allah. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sudah bahas tentang hijab, apa itu jilbab, dan sekiranya di mana tempat wanita. Nah, kali ini tentang niatnya teman-teman. Niatnya itu tentunya menutup aurat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mungkin kita menutup aurat karena si fulan atau si ini ya. Kita menutup aurat untuk dilihat oleh seseorang, kita menutup aurat untuk dilihat cantik gitu. Ya nggak boleh gitu teman-teman, karena niat kita itu, amalan kita itu tergantung dengan niat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah ketika kita meniatkan sesuatu amalan itu karena Allah, tentunya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan hadiah tentunya. Apa hadiahnya? Ya nanti kita tunggu di akhirat. Hadiahnya seperti apa? Entahkah surga atau apa ya? Kalau kita niatnya itu karena Allah. Nah, kalau kita niatnya karena ingin hanya dilihat seseorang, hanya sampai situ saja yang kita dapatkan. Ketika kita meniatkan menutup aurat untuk dilihat oleh fulan agar dilihat cantik itu, ya ketika si fulan ini sudah melihat kita cantik, maka sampai di situ saja, nggak akan lagi mendapatkan apa-apa. Nah teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inti untuk pembahasan kali ini ya teman-teman, coba tanamkan dalam diri kita agar mengamalkan sesuatu itu niatnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena ingin mendapatkan pujiannya, tapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan syurganya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memfirmankan fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala
wa jannatin, dan surga. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua menginginkan surga ya. Enggak mungkin dong kita menginginkan neraka. Bahkan seorang pemabuk sekalipun ya teman-teman, itu menginginkan surga, tapi mereka salah menempatkan mereka salah mengamalkan suatu amalan. Ya, mereka mengamalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Sekiranya ada kesalahan atau kesalahan itu datangnya dari saya ya, karena saya juga manusia biasa, sama seperti teman-teman sekalian. Saya bukan nabi atau bukan malaikat. Nah, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukannya datang dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.